Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, kita sering dengar kata intuisi. Banyak sekali orang bilang intuisi, intuisiku, intuisi dan segala macamnya. Intuisi itu apa sih? Gitu. Sederhananya, intuisi itu adalah kemampuan ya seseorang untuk menangkap sesuatu di mana itu sudah keluar dari sifat-sifat rasionalnya. Jadi penalaran rasional itu nggak masuk di dalam intuisi. Kadang-kadang kita sering melakukan atau sering kita alami, cuman kita tidak bisa mengidentifikasikan ini intuisi atau bukan intuisi, ini kerja intuisi atau kerja pikiran atau kerja yang lain. Contoh ya, tiba-tiba kita membatalkan perjalanan, padahal perjalanan itu udah kita atur sedemikian rupa, udah kita jadwalkan dan segala macamnya, semua udah beres, tinggal berangkat aja. Tiba-tiba pada satu titik itu ada rasa untuk tidak berangkat, kayak ada yang ngasih tahu jangan berangkat, yang di sini itu ya, yang di dalam itu. Ojo budal, ojo budal. Tanpa kita ngerti alasannya apa. Pokoknya yang di sini tuh kayaknya wis males budal, ogah-ogahan berangkat, kayak ono sing gandoli gitu. Supaya tidak berangkat. Oke, ketika kita mengikuti intuisi itu, ya wis lah gak berangkat. Tahu-tahu ada kejadian di mana kita merasa beruntung karena kita memutuskan untuk tidak berangkat. Pernah nggak kalian mengalami hal-hal seperti itu? Jadi ini udah di luar dari penalaran. Nggak ngerti alasannya, nggak ngerti maksud dan tujuannya, tiba-tiba melakukan ini atau melakukan itu. Udah di luar logis. Itu intuisi yang menggerakkan itu yang di sini. Lah, apakah intuisi ini semua orang punya? Punya. Semua orang punya, tinggal itu dilatih atau tidak. Tinggal itu diasah atau tidak. Sebenarnya ya, tubuh kita itu sangat cerdas. Dan semesta itu sudah memberikan banyak senjata di dalam kehidupan kita. Cuman seringkali kita nggak ngerti cara menggunakan senjata-senjata itu. Cara menggunakan tools-tools yang udah disiapkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah intuisi. Nah, intuisi ini bisa dilatih, semua orang bisa. Dengan cara apa? Biasanya lek wong Jawa itu dengan cara tirakat. Tirakate kudu kendel, harus berani tirakat. Nah, kalimat tirakat ini jangan diartikan ya dengan segala macam kegiatan yang bersifat ritual seperti yang selama ini kita dengar, kita lihat, kita baca. Tidak seperti itu. Cara untuk melatih intuisi itu ya dengan banyak hening. Melatih kepekaan rasa. Kepekaan rasa itu dilatih sehingga makin dalam, makin tajam, makin peka. Nah, ketajaman batin ini adalah basic dari intuisi. Ketika batinnya udah tajam, ya,
akhirnya intuisinya jalan, intuisinya jadi terasah. Kita punya, cuman kadang ketul. Kalau ketul itu kan dipakai untuk memotong sesuatu, itu juga kesulitan ya, butuh effort. Tapi ketika kita rajin untuk mengasah, ya ibarat pisau rajin diasah, setiap hari diasah, akhirnya kan tajam. Dipakai untuk motong langsung jes, jes, jes. Kadang-kadang itu tanpa mengeluarkan tenaga, itu udah kepotong sendiri karena dibantu oleh tajamnya pisau. Pun intuisi juga begitu. Jadi kita diem aja, itu langsung tiba-tiba muncul, plung. Supaya kita melakukan ini, atau kita jangan melakukan ini, atau pemahaman-pemahaman baru yang kita belum punya. Tahu-tahu ada aja. Kayak langsung masuk di dalam tubuh kita, plung. Dan itu kita nggak ngerti kenapa, bagaimana caranya. Informasi itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu teman-teman. Jadi, untungnya kalau kita bisa mengasah intuisi kita, kita itu jadi peka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Seringkali kita itu dihindarkan dari berbagai macam bahaya. Kayak ada yang ngasih tahu jangan begini, jangan begitu, jangan pergi, jangan ini, jangan itu. Atau lakukan ini, lakukan itu. Kadang-kadang ya, kita tiba-tiba mau datang ke rumah teman kita yang mungkin udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kontak, udah lama, pokoknya putus komunikasi. Tapi pada satu titik tiba-tiba kita teringat sama dia, pengen menghubungi, pengen WA, atau pengen datang ke rumahnya. Ketika kita mengikuti intuisi itu, akhirnya kita tahu, oh ternyata dia sedang butuh bantuan kita. Mungkin dia sakit, atau mungkin dia sedang ada masalah, di mana kehadiran kita dibutuhkan. Nah itu kalau kita runut-runut nggak bakal ketemu. Kenapa tiba-tiba mengingat dia, kenapa tiba-tiba pengen WA, kenapa tiba-tiba pengen datang ke rumahnya. Ini baru terjadi beberapa hari lalu. Ada seorang teman lama banget. Ya kayaknya bukan teman, karena kita baru sekali ketemu kalau nggak salah ya. Teman Facebook. Udah lama aku nggak pernah lihat timelinenya, karena aku juga jarang ya buka Facebook, terus lihat orang, status orang, nge-like, komentar dan segala macam, itu jarang banget. Tapi pada satu hari tiba-tiba pengen nyari dia, pengen buka Facebooknya. Setelah sekian tahun ya, bertahun-tahun, ada lebih kalau 3 tahun ya, aku udah nggak pernah lihat itu Facebooknya, nggak pernah nongol di berandaku. Tiba-tiba ada keinginan untuk buka Facebook, habis itu nyari informasi tentang dia. Jadi aku buka Facebook, aku cari informasi tentang dia, dan di situ aku baca sudah banyak sekali ucapan bela sungkawa. Ternyata dia meninggal subuh atau paginya gitu. Dan aku buka itu nggak terlalu siang ya, sekitar jam 10-an itu. Ternyata paginya itu dia meninggal di Penang, Malaysia. Dan feelingku kanker ini. Selang beberapa hari aku di WA sama salah satu teman yang lain ya, dia memberitahukan kalau si ini meninggal dunia, sudah dengar atau belum? Oh udah, aku udah buka Facebooknya. Aku nanya, kanker ya?
gitu. Oh iya, kanker payudara stadium 4. Nah, hal-hal seperti itu seringkali hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi, oh ini siapa yang bekerja? Pikiran kitakah yang bekerja? Atau rasa kitakah yang bekerja? Atau ada hal lain yang bekerja? Dan itu di luar dari jangkauan kita. Nah teman, aku yakin banyak dari kalian juga sering mengalami hal yang sama. Saranku, asah kepekaan batinnya, asah intuisinya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menangkap banyak sekali sinyal yang ada di sekitar kita sebenarnya. Sinyal semesta yang ada di sekitar kita. Yang seringkali kita tidak bisa tangkap, tidak bisa pahami, tidak bisa mengerti karena kita tidak punya cukup waktu untuk mengolah diri kita sendiri. Ayo sekarang mulai, karena semesta sudah memberikan banyak tools, semesta sudah memberikan banyak senjata dalam kehidupan kita. Untuk bisa menggunakan senjata-senjata itu, kita harus cari tahu dan kita harus latih supaya punya kemampuan untuk menggunakan senjata tersebut. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.